A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul azim. Jamaah Prau TV yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selamat pagi, selamat menjalankan ibadah sahur teman-teman sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ya di Tadabbur Kisah Quran yang sebelumnya, yaitu kita dibersamai oleh Ustadz Ja'far Al-Jufri. Saat ini beliau sudah ada sebelah saya. Ayo kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Lama nggak jumpa ya Tat ya? Lama banget. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saat ini kita masih ada di bulan Ramadan. Semoga kawan-kawan, para jemaah sekalian terus semangat memaksimalkan waktu yang Allah berikan untuk beribadah, memaksimalkan membaca Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan langsung saja bergabung dengan Ustadz Ja'far membahas di pembahasan sebelumnya ya. Tapi sebelumnya mari kita buka dengan bacaan Ta'awudz dan Basmalah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja Ustadz Ja'far. Insya Allah kita akan sambung di pertemuan sebelumnya ya Tat ya, yaitu ada video di sebelum ini teman-teman, jadi itulah pertemuan, dilihat dulu, nah gitu, jangan lupa di subscribe juga lah. Baik, tafadhol Ustadz, waktu dan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Pemirsa sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana Nabi Musa sang penuntut ilmu sejati, bahwa dalam menuntut ilmu itu tidak peduli usia, tidak peduli jarak tempuh, tidak peduli siapa gurunya, asalkan di sana ada ilmunya, maka kita harus memaksimalkan potensi kita untuk meraih ilmu, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memotivasi kita, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan yang berilmu beberapa derajat. Masya Allah. Ya, kalau kita ingin mulia maka belajarlah. Kalau kita ingin jadi orang yang disebutkan Allah, inna akramakum indallahi atqakum, siapa yang ingin merealisasikan semangat bulan Ramadan menjadi orang bertakwa, kalau udah jadi bertakwa pasti dia akan menjadi orang paling mulia. Stepnya itu adalah beriman dan berilmu. Jadi belajar itu penting banget. Kita lihat betapa semangatnya Nabi Musa alaihissalam belajar, dan ini di luar bulan Ramadan loh. Iya. Setahun loh. Oh iyalah. Nah, kita harusnya di bulan Ramadan ini memaksimalkan betul momen ini untuk mempelajari ilmu Allah sebanyak mungkin. Kita lanjutkan. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ketika mereka berdua sudah sampai di tempat yang seharusnya menjadi tujuan, mereka berdua melupakan ikan yang mereka bawa. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ngasih tanda. Mereka berdua bawa bekal, keranjang, dalamnya ada ikan. Ikan ini sebenarnya ikan yang dipakai untuk makan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi tanda kalau nanti ikan itu keluar dengan cara yang aneh dari keranjang, maka disitulah kamu akan bertemu dengan hambaku Khidir tadi itu. Maka ketika sampai di tempat yang ditentukan, ikannya itu keluar. Dan Yusha bin Nun atau pengikutnya Nabi Musa alaihissalam ini lupa, nasiyahutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Falamma jawaza, ketika mereka sudah kelewatan. Jadi sudah sampai tempatnya, bablas karena dia lupa masalah ikan itu. Qala li fatahu atina ghoda'ana. Nabi Musa berkata kepada pelayannya itu, atina ghoda'ana, berikan kepada kami makan siang kami. Kenapa enggak berikan padaku? Ini bentuk akhlaknya para nabi. Walaupun mereka itu bersama dengan orang-orang yang derajatnya atau kastanya di bawah beliau, beliau juga
tetap menganggap mereka sebagai bagian dari beliau. Atina kan, berikan pada kami. Amin. Bukan berikan padaku. Ghada anak, makan siang kami. Tandanya apa? Makan siang itu tidak beliau makan sendiri. Makanannya itu bukan makanan saya, tapi makanan kami. Itu menunjukkan bahwa Nabiullah Musa alaihissalam tidak makan makanan itu sendiri. Beliau tidak membeda-bedakan, aku ning kene kowe mangan ning kono gitu ya. Enggak, tapi jadi satu piring, makan bersama di bawah. Inilah akhlak para salafun saleh yang dicontohkan juga oleh Rasulullah dan para sahabat, bahwa sahabat Abdurrahman bin Auf itu budaknya banyak. Kalau Abdurrahman bin Auf itu makan sama budak-budaknya, orang tidak ngerti mana yang budak, mana yang Abdurrahman bin Auf. Padahal dia orang kaya yang sekali infak 1000 unta beserta muatannya. Nah ini pelajaran yang berharga, bahwa setiap orang yang berilmu tetap harus wongke lah ya, nek bahasa Jawa nih. Tawadu, ketemu sama siapapun, ketemu Anggit ya dianggap orang lah. Masa Anggit dianggap orang? Maksudnya apa ini ya? Laqad lakina min safarina hadza nasaba. Sungguh kami telah mendapati dalam perjalanan ini nasab, kelelahan. Pelajarannya apa? Menuntut ilmu itu memang harus berlelah-lelah. Tidak ada proses menuntut ilmu yang tidak melelahkan. Di ruang ber-AC, enak-enakan, ustadznya yang dari jauh datang, kita tinggal belajar. Itu menuntut ilmu yang tidak sunnah. Jadi Hamad bin Sulaiman pernah dipanggil sama Muhammad bin Salamah. Hamad bin Sulaiman ini seorang ulama. Muhammad bin Salamah ini seorang gubernur Basrah kalau nggak salah. Kemudian disampaikan, saya punya hajat, saya mau konsultasi, tolong Anda datang ke istana. Gubernurnya nyuruh tadi. Hamad bin Sulaiman mengatakan, mohon maaf, dalam tradisi kami tidak dikenal hal yang semacam itu. Kalau Anda butuh, Anda yang datang ke rumah saya. Maka Muhammad bin Salamah yang datang ke rumahnya Hamad bin Sulaiman. Ketika sampai di rumah, konsultasi, ngobrol. Kemudian di akhir sesi ia mengatakan, aku tidak pernah mengalami ini sebelumnya. Kenapa ketika aku duduk di depanmu itu aku merasa takut? Aku merasa kamu sangat berwibawa. Gubernur takut sama ulama. Kata jawab Muhammad bin Sulaiman, begitulah kalau ulama hanya mencari wajah Allah, maka alam semesta ini akan dibikin takut padanya. Tetapi ketika seorang ulama itu mencari dunia, maka dia akan dibikin takut dengan semua hal yang ada di dunia ini. Itu sebenarnya udah jadi rumus ya itu ya. Itu aja. Sebenarnya itu udah jadi rumus. Quote. Silahkan dicatat ya. Tapi pelajarannya adalah menuntut ilmu itu melelahkan. Nabi Musa harus berjalan setahun, ditambah lagi setelah melewati tempat tadi, perjalanannya itu beliau rasakan lebih susah, lebih berat. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, qala ara'aita id awayna ila as-sakhra fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitan an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Maka Yusa bin Nun mulai sadar dan ingat, oh iya, tadi itu wahai Nabi Musa, ara'aita id awayna ila as-sakhra, ketika kita sedang istirahat di batu tadi itu, fa inni nasitul hut, sesungguhnya aku melupakan tentang ikan itu. Karena ketika kita di istirahat, ikannya keluar. Fattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, jalan dengan cara yang aneh. Mungkin kalau kita bayangin kayak nonton film SpongeBob gitu, ikan jalan dengan cara yang aneh, keluar dari keranjang. Bisa ngomong lagi. Nah itulah, akhirnya Yusa bin Nun ngomong kayak gitu sama Nabi Musa, fa ini nasitul hut. Lalu ada satu tambahan keterangan menarik, wa ma ansanihu illa syaitan an adhkurah, dan tidaklah aku melupakan tentang ikan itu, melainkan setan juga lah yang menjadikan aku ingat. Yang menyebabkanku lupa dan menyebabkanku ingat itu setan. Ada pelajaran bahwa menisbatkan lupa, menisbatkan kesalahan kepada setan itu diperbolehkan ya. Ya, kayak mengkambing hitamkan sebagai setan itu ya, sebagai pembuat onar gitu. Iya, karena memang kadang-kadang pekerjaan dia gitu. Ini tergantung juga ya. Kalau setan nyetani setan kadang-kadang ya lain lagi. Tapi kalau ini ada orang baik nih ya, ini ada orang baik, orang soleh. Ini Yusa bin Nun orang soleh loh. Nabi Musa orang soleh. Iya. Yusa bin Nun sedang menjaga sesuatu, yaitu masalah ikan. Tiba-tiba dia lupa dan ingat lagi setelah kelewatan. Nah, yang kayak gini ini biasanya yang bekerja adalah setan. Iya. Tak sederhanakan gini, kamu punya janjian jam 9. Kalau jam 8 kamu sudah ingat, itu berarti Allah yang membantu kamu mengingatkan akan janjimu. Iya.
Tapi kalau kamu punya janjian jam 9, jam setengah 10 kau baru ingat, ketahuilah yang bikin lupa dan yang bikin ingat lagi itu setan. Memang itu pekerjaannya setan gitu loh. Setan tuh punya hobi untuk membuat orang itu tidak bisa menepati janji. Karena dia tahu yang tidak menepati janji itu orang munafik. Siap. Nah, lain lagi sama orang yang memang kebiasaan dia tuh nggak menepati janji. Sampai setan aja ketika ketemu dia insecure gitu loh. Ini orang tidak menepati janjinya, naudzubillah min dzalik banget. Janjian jam 10, datangnya jam 12. Padahal itu adalah ciri-ciri orang munafik. Baik. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji diselisih. Nah, orang mukmin tidak. Orang mukmin itu kalau janji jam 4 ya jam 4, jam 4 seperempat ya jam 4 seperempat, tidak mundur, tidak mungkur gitu kan. Nah, biasanya ada janji terus nanti alasan afanahi anak ini, afanahi anak ini. Biasanya apologi. Biasanya. Nah, itulah. Ini si Yusha bin Nun orangnya adalah orang yang disiplin, ini adalah orang yang cerdas, murid pilihannya Nabi Musa, tapi qadarullah memang secerdas apapun seseorang itu bisa dia dipelintir sama setan, dibikin lupa akan janjinya. Wala dzalika ma kunna nabghi, walaupun laporan Yusha bin Nun itu menyesakkan hati. Wah, nek aku sing dadi pemimpinnya mungkin goro-goro kowe iki aku wis kelewatan aduh tambah perjalanannya kesel koyok ngene kan, kayak gitu harusnya Nabi Musa marah. Tapi ternyata enggak, seorang pemimpin yang baik dicontohkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam selalu membangun optimisme dalam sebuah organisasi. Nah, keren tuh. Ketika anak buahnya salah, oh enggak apa-apa, itu yang kita cari itu. Oh, dasar balul nanti. Dibesarkan hatinya gitu ya. Bahkan Nabi Musa mengatakan qala dzalika ma kunna nabghi, itulah yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Masya Allah. Fartadda ala atharihi wa qasasa. Lalu mereka balik kanan, mengikuti jejak langkah kaki mereka tadi untuk menemukan tempat di mana ikan tadi itu hilang. Fartadda ala atharihi ma qasasa. Jadi qasas atau kisah atau jejak itu adalah cerita di dalam terminologi orang Arab, yang mana kisahnya itu adalah kisah yang maksur, ada atharnya, ada riwayatnya jelas. Cerita itu bukan cerita bohongan. Kalau dongeng karangan tidak disebut dengan qasas, tapi disebut dengan asatir. Tapi dalam Al-Quran, apa yang sedang saya kisahkan ini adalah qasas. Karena Allah mengatakan inna hadza lahuwal qasasul haq. Sungguhnya semua kisah yang ada di dalam sini adalah kisah yang hak. Karena Allah yang menceritakan dan Allah tidak pernah dusta. Itu adalah sifat yang haram bagi Allah Subhanahu wa taala. Mustahil bagi Allah. Mustahil bagi Allah untuk dusta. Nah, ketika bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihissalam, Allah menceritakan fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka keduanya Yusha bin Nun dan Nabi Musa mendapati abdan, seorang hamba, min ibadina, dari hamba-hamba khusus pilihan kami, yang memiliki dua spesifikasi istimewa, yaitu atainahu rahmatan min indina, yang kami berikan rahmat kami kepada orang tersebut, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami juga memberikan ilmu kepada dia secara khusus. Inilah yang nanti kelak akan disebut dengan ilmu laduni. Atainahu min ladunna ilma. Tapi sebelum itu saya bahas dulu di atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Rahmat atau kasih sayang seorang guru didahulukan ketimbang ilmunya. Oke. Kenapa Allah enggak 'allamnahu min ladunna ilma wa atainahu rahmatan min indina? Kenapa enggak gitu? Harusnya kan kita berpikir kalau guru kita cari yang pintar. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin merubah frame itu. Merubah mindset keliru. Kalau kau nyari guru, carilah guru yang rahmah. Nah, itu. Kayak istri saya namanya Rahmah. Iya. Assalamualaikum. Carilah guru yang rahmah. Terus kalau saya sakarmu gitu. Kamu cari Ahmad yang namanya Rahmah. Tapi pastikan memang dia punya kualifikasi sifat yang rahmah, karena saya tulis besar-besar. Iya, dia bakal menjadi guru bagi anaknya gitu loh. Kalau mama gialak ngamu naudzubillah min dzalik, nanti anaknya ketika gede juga sama gitu loh. Nah, tapi kalau mamahnya rahmah, penyayang sama anaknya. Sombong. Insya Allah. Sombong kali dah. Amin. Nular saya. Ikut bahagia lah. Biar dapat. Nah itulah, ini kan motivasi gitu loh, memotivasi jomblo. Ya pagi-pagi harus semangat. Iya jelas. Atainahu rahmatan min indina, Allah Subhanahu wa taala ingin menanamkan satu mindset kepada kita bahwa kalau kau cari guru, carilah guru yang penyayang. Sayang dulu ya.
yang rahmahnya itu mendominasi ketimbang ilmunya. Buat apa ilmunya? Tinggi besar, luar biasa, sundul langit gitu. Akan tetapi ketika mengajarkan ilmu itu dengan apa namanya kemarahan, menyampaikannya dengan cara yang tidak enak, tidak peduli perkembangan muridnya, yang penting duitnya dia dapat. Dia tidak memasukkan unsur rahmah. Untuk Nabiullah Musa yang segini hebat, kemarin di pertemuan lalu sudah kita singgung, beliau ulul azmi dan seterusnya, Allah memilihkan guru bagi Nabi Musa seorang yang rahmah. Masya Allah, tabarakallah. Wa alamnahu min ladunna ilma, baru ilmunya, tidak ditonjolkan ilmunya dulu karena memang sebenarnya Nabi Musa lebih berilmu. Nah, ilmunya di sini disebutkan atainahu min ladunna ilma, ilmu yang berasal dari kami. Jadi dalam Islam ilmu itu ada dua macam, ilmu yang makasib dan ilmu yang mawahib. Ilmu yang diperoleh dengan perjuangan belajar, ada ilmu yang merupakan hibah, gift. Ada bakat, ada minat. Orang itu dapat bakat, misalkan videografer nih, dia itu tidak perlu susah payah mempelajari itu karena memang itu udah bakatnya dia, cukup diasah sedikit saja dia menjadi seorang videografer yang handal karena itu bakat, itu gift, bakat buat dia. Ada orang tidak bakat videografer, mau entek-entekan, ya bisa sih bisa, cuman prosesnya dan uang yang harus dia keluarkan jauh lebih banyak daripada orang yang sejak awal sudah mempunyai bakat atau ilmu tadi, ilmu laduni tadi itu, ilmu yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemberian khusus. Ilmu laduni itu adalah ilmu hibah atau ilmu mawahib. Hibah itu bahasa Inggrisnya gift. Gift itu terjemahannya bahasa Indonesia kan bakat kan. Nah itulah dia. Yang Nabi Khidir ya ini berarti ya. Nah Nabi Khidir ini adalah seorang nabi yang mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Ya. Gitu. Makanya banyak ilmu-ilmunya Nabi Khidir yang aneh-aneh betul. Coba nanti kalau kita ibaratnya belum pernah tahu sebelumnya ya, kita ngelihat kelakuannya Nabi Khidir itu memang hawanya emosi. Jangankan kita, Nabi Musa aja emosi kok. Jadi ketika udah ketemu sama Nabi Khidir dengan penuh sopan santun, Nabi Musa mengatakan, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusda. Musa berkata kepadanya, hal attabi'uka, bolehkah aku mengikutimu, menjadi pelayanmu, berkhidmat padamu, ala an tu'allimani, supaya engkau mengajarkan padaku, mimma, sebagian, 'ullimta, yang sudah Allah ajarkan kepadamu, rusdan, sebagai petunjuk bagiku. Jadi hakikat ilmu dalam Islam itu adalah ketika ia bisa menjadi petunjuk. Ketika kita ikut majelis sehari pengen 6, akan tetapi ilmu itu hanya koleksi di kepala dan tidak menjadi petunjuk hidup, maka ketahuilah itu bukan ilmu. Akan tetapi majelisnya hanya 20 menit. Ustadz saya yang belajar di Mauritania itu ngaji sama para mas saya sehari cuma 20 menit. Akan tetapi ilmu itu bisa meresap dan dibuktikan dalam amal keseharian, itulah yang disebut dengan ilmu. Kalau tidak ada amalnya tidak disebut dengan ilmu dalam terminologi Islam. Maka Nabi Khidir mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kamu tidak akan bisa sabar kalau ikut saya. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra, bagaimana mungkin kau bisa sabar atas sesuatu yang kau tidak tahu ilmunya. Jadi orang itu bisa sabar kalau dia punya ilmu. Suami menghadapi istri stres, ngamuk-ngamuk setiap hari, itu karena dia tidak punya ilmu ngatasi istri. Sebaliknya istri ngatasi suami ya, mungkin nanti kok udah ketemu kau gitu kan, sampai judek. Nah ini berarti dia kurang baca buku. Jadi nanti kamu, langkah utamanya kamu belikan buku cara ngatasi suami yang baik. Terima kasih Tat. Saran yang bagus. Jadi orang itu tidak akan bisa sabar kalau tidak punya ilmunya. Wah, misalkan nih guru ngajar di TPA pertama kali, belum pernah sebelumnya, santrinya jungkir balik, wah bisa keriting gitu. Tapi ketika dia punya ilmu ya santai aja, ditangani, tahu cara ngatasi santri yang kayak gitu, panggil, kasih hadiah, seneng, diem semua kan kayak gitu. Kata Nabi Khidir, ini satu poin, ini quotes, ini apa namanya, ilmu yang sangat penting. Kamu tidak akan bisa sabar kalau kamu tidak mengetahui ilmunya. Semakin banyak keilmuan seorang, dia akan semakin bisa sabar. Semakin sabar, dia akan semakin dapat ilmu. Sekali aja orang melepaskan kesabaran dalam menuntut ilmu, maka sebanyak itu pula dia akan kehilangan ilmu. Kocok? Pentingnya knowledge ya, berarti ini ya. Ilmu berbanding lurus dengan kesabaran, kesabaran berbanding lurus dengan pendapatan akan ilmu di masa yang akan datang. Maka Nabi Musa mengatakan, qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra.
Nabi Musa mengatakan pada Nabi Khidir, satajiduni, kau akan mendapatiku insyaallahu sabira, insyaallah akan menjadi orang yang sabar. Ngomong-ngomong, di surat Al-Kahfi ini kan salah satu asbabun nuzulnya ketika Nabi Muhammad ditanya tentang kisah Ashabul Kahfi, kisah Nabi Khidir dan kisah Zulkarnain, beliau mengatakan akan aku sampaikan besok tanpa mengucapkan insyaallah. Maka salah satu ayat yang menegur beliau di dalam surat Al-Kahfi, setelah ditunggu 15 hari gak datang, sampai orang-orang Yahudi mengeklaim tuh Muhammad pendusta, katanya mau jawab besok, ya kan? Nah, Allah mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan kau katakan aku akan mengerjakan ini besok. Illa ayyasha Allah, kecuali kamu mengucapkan kalimat insyaallah. Insyaallah tapi dengan makna yang di dalam Al-Qur'an, bukan makna orang Indonesia. Insyaallah ya, insyaallah ya. Insyaallah kan kemarin aku bilangnya insyaallah. Jadi dia menggunakan insya Allah sebagai tameng untuk menggagalkan dan tidak profesional. Insya Allah itu mengusahakan. Penyakit. Orang-orang bahlul. Aku paling sengit kok ketemu orang itu minta jotosi. Akeh kita. Neng kene yo ono. Ada jenis kayak gitu. Pengen tak jotosi nek ketemu orang yang insya Allah itu jadikan tameng untuk terlambat, insya Allah jadikan tameng untuk enggak jadi. Nabi Musa alaihissalam mengatakan satajiduni insyaallah sabir. Aku insya Allah akan sabar. Jadi seorang penuntut ilmu itu minimal harus punya tekad untuk sabar. Perkara engko ora sabar, is okay. Tapi minimal dia udah bertekad dulu. Insyaallah sabiran wala a'silaka amra. Jadi kunci berikutnya dalam menuntut ilmu adalah sabar. Selanjutnya adalah tidak pernah bermaksiat pada guru. Seorang penuntut ilmu yang baik seperti diajarkan Nabi Musa tidak bermaksiat pada perintah guru. Ketika seorang murid itu bermaksiat pada perintah gurunya, ketahuilah itu akan menyebabkan hilangnya barokah ilmu padanya. Barokah ilmunya. Barokah ilmu itu adalah manfaat ilmu. Manfaat ilmu itu adalah mengamalkan dan mengajarkan ilmu. Orang kalau ingin ngecek ilmunya manfaat tidak, barokah tidak, cek ilmunya itu bisa diamalkan, bisa diajarkan tidak. Kalau tidak bisa, itu bukan ilmu yang barokah. Menyakiti hati guru, mengecewakan guru dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan ilmu tidak barokah. Karena gurunya ilmu ngajari makhluk ini. Iya, betul. Nah, selanjutnya Nabi Khidir mengatakan kalau kamu ikut aku, fala tas'alni an syai', jangan tanya apapun hatta uhditsa laka minhu dzikra, sampai aku sendiri yang ngasih jawaban. Apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian, kita saksikan pada episode berikutnya. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang kayak gini nih, lagi di puncak-puncaknya kok tiba-tiba kita saksikan di acara episode berikutnya ya. Jadi ini pemirsa nih, artinya teman-teman harus selalu standby ya di Prau TV ya, karena emang materi-materi yang disajikan itu ngena banget gitu loh, dalam artian sesuai dengan apa-apa yang saat ini dialami oleh makhluk-makhluk hidup, anak-anak muda zaman sekarang ini loh. Jadi ayolah kita disiplin. Ini subuh-subuh kayak gini, ayo kita bangun lah, ayo kita siap-siap untuk qobliyah subuh gitu ya. Mulai subuhan di masjid yuk, bismillah, semoga Allah mudahkan. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Ja'far atas ilmu yang telah diberikan. Semoga ini bisa menjadikan Ustadz Ja'far semakin diberkahi keluarganya, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan dikabulkan segala hajat dalam hidupnya. Amin. Baik, para pemirsa Prau TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kami Anggita Rifai Wirarja mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di perjumpaan selanjutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.